Wolf, Nirani. Ayo, bawa mereka masuk. Perintah Pak Guntur kepada beberapa anak buahnya membawaku dan ibu masuk ke gudang belakang rumahnya. Aku dan ibu hanya bisa diam atas apa yang mereka lakukan kepada kami. Tidak ada celah bagi kami untuk melarikan diri dari mereka. Jumlah mereka sangat banyak dan aku juga tidak bisa lari jauh karena kondisi badanku. Aku yakin aku sedang hamil. Karena sudah tidak menstruasi lagi setelah Jaka memperkaosku dan mengurung aku di kamar bawah tanah itu. Aku sangat bersyukur Keke dan Ayu berhasil membunuh laki-laki bajingan itu. Apa yang dilakukannya kepadaku setiap malam membuat aku ingin mati karena sakit dan juga kekerasan dari Jaka. Ibu memelukku saat kami sudah berdiri di sudut gudang ini. Tuan Guntur menatapku tajam dan aku tidak memalingkan sorot mataku darinya. Entah keberanian dari mana yang aku dapat. Kali ini aku merasa tidak takut seperti sebelum tertangkap. Apakah aku sudah bosan hidup karena tidak tahan dengan siksaan mereka? Kalau aku hidup, tetap saja tidak bisa lepas dari mereka. Panggil istriku ke sini. Kata Tuan Guntur kepada salah satu anak buahnya. Baik Tuan. Jawab anak buah Tuan Guntur dan langsung berlari keluar gudang. Pintu gudang ditutup lagi. Beberapa anak buah Tuan Guntur berdiri mengawasi. Aku dan ibu, serta ada juga yang berjaga di luar gudang. Tempat ini sangat aman bagi mereka menahan kami. Aku menunggu reaksi Bu Jumi kepadaku setelah dia tahu aku hamil anak putra sulungnya yang mati terbunuh. Jangan sakiti putriku, Tuan. Ibu memohon kepada Tuan Guntur. Kamu tidak punya hak meminta kepadaku, Mintan? Jawab Tuan Guntur dengan angkuhnya. Jangan memohon kepadanya, Bu. Ucapku menekan suara. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Sambungku yang membuat Tuan Guntur semakin menatapku tajam. Entah apa yang dipikirkannya. Aku sudah di titik jenuh. Jangan katakan itu, Nak. Ibu tidak bisa hidup tanpamu. Ibu tidak bisa. Ibu menangis dan semakin memeluk erat. Jangan menangis, Bu. Jika kematian aku bisa lebih membuat aku tenang, tolong relakan kepergianku kelak. Kataku lagi. Kamu kira kamu bisa mati secepat itu? Kata Tuan Guntur menanggapi perkataanku. Justru aku akan membuatmu tersiksa menghabiskan sisa umurmu. Tuan Guntur tertawa jahat. Kamu bisa tertawa sekarang, Tuan Guntur. Sebentar lagi kamu akan menerima akibat dari kejahatanmu. Aku tidak mau kalah. Mendengarku tidak mau mengalah, Tuan Guntur mendekatiku. Plak, tamparan melayang ke pipi kananku. Kamu kira kamu siapa yang coba-coba mengancamku? Tuan Guntur menarik lengan tangan kananku dengan kasar. Matanya sangat dekat melotot. Bunuh saja aku, ucapku tanpa rasa takut. Tuan Guntur diam dan belum melepaskan cengkeramannya. Bunuhlah aku, suaraku lebih lantang dari sebelumnya. Tiba-tiba Tuan Guntur melepaskan tanganku. Aku berdiri tanpa memalingkan wajah. Ada apa, suamiku? Bunyi muncul di pintu dan mendekati suaminya yang hanya satu langkah di depanku. Kini ketakutanku sudah hilang seperti hilangnya kemauanku untuk hidup lagi. Jika aku masih hidup sampai hari ini, tetap saja aku di bawah kendali mereka. Kebebasanku sudah sirna. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Lebih baik aku mati. Ayo, apa lagi, Tuan? Tampar aku. Teriakku tetap menantang mata Tuan Guntur. Tuan Guntur melepaskan lengan tanganku. Dia melangkah mundur dan tetap menatapku tajam. Aku tidak memalingkan wajah darinya. Ada apa, suamiku? Tiba-tiba Bu Jumi datang dari pintu dan mendekat. Dia dan gadis yang bekerja di pemotongan sapi itu yang membunuh Jaka. Kata Tuan Guntur tidak lepas menatapku. Apa? Jadi kamu yang membunuh putraku? Bu Jumi mendorong tubuhku hingga punggungku menyentuh dinding gudang ini. Lah, dua tamparan melayang kedua pipiku. Jangan sakiti putriku, Bu Jumi. Jangan. Ibu berlari mendekatiku dan mau menyembunyikan aku di belakangnya. Biar aku bunuh putrimu, minggir. Bu Jumi berusaha mendorong tubuh ibu agar dia bisa menggapaiku. Mukanya merah dan dia seperti gila menatapku. Tidak, jangan sakiti putriku. Ibu terus berusaha melindungiku dari pukulan Bu Jumi. Aku akan membunuh putrimu. Dia harus membayar atas apa yang dilakukannya. Emosi Bu Jumi belum juga reda. Dia terus berusaha menggapaiku ingin melampiaskan kemarahannya. Jangan,
Ini Rani sedang mengandung anaknya Tuan Caka. Kata-kata ibu membuat Bu Jami terdiam dan terpana. Tangan yang diangkatnya ingin memukulku turun seketika. Apa? Kamu mengandung cucuku? Bu Jami terkejut menanggapi perkataan ibuku. Iya, anakmu telah mengurung putriku dan memperkawasnya setiap malam. Anak siapa lagi yang ada di dalam perut putriku kalau bukan hasil pemerkosaan yang dilakukan putramu? Ibu meluapkan kekesalannya. Bu Jami mendekati suaminya. Apakah betul yang dikatakannya suamiku? Tanya Bu Jami kepada Tuan Guntur. Aku tidak tahu. Kita harus panggil dukun beranak untuk meyakinkan apa yang dikatakannya itu. Jawab Tuan Guntur. Kamu cepat panggil dukun beranak ke desa ini. Perintah Bu Jami kepada salah satu anak buahnya. Baik Bu. Jawab anak buah Bu Jami dan berlalu keluar gudang. Dengar, kalau kamu berbohong, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ancam Bu Jami kepadaku dan ibu. Bunuh aja aku sekarang, ucapku dengan lantang. Jangan katakan itu nak, kata ibu. Apa? Kamu mau mati? Tanya Bu Jami dengan senyuman sinis. Ya, aku lebih baik mati daripada melahirkan anak keturunan keluarga iblis, ucapku tanpa rasa takut. Kamu bilang kami iblis? Bu Jami berusaha mendekatiku dengan amarah besar mendengar kata-kataku. Tapi sebelum dia berhasil menggapaiku, Tuan Guntur memegang tangan Bu Jami, berusaha menghentikan apa yang akan dilakukan kepadaku. Kendalikan amarahmu, ucap Tuan Guntur memegang tangan istrinya. Aku akan membunuh wanita sialan ini. Aku akan membunuhnya. Bu Jami berusaha melepaskan diri dari pegangan suaminya. Tenang, kendalikan dirimu. Tuan Guntur berusaha lebih keras dan sangat lantang. Bu Jami terdiam mendengar kerasnya suara Tuan Guntur. Napasnya besar menahan emosi dan dia diam serta matanya tetap melototi aku. Kenapa kamu diam Bu Jami? Ayo bunuh aku, ucapku dengan tertawa jahat. Aku terus memancing amarah mereka agar mereka membunuhku sekarang juga. Aku betul-betul udah hilang akal dan tidak ingin hidup lagi. Diam nak, jangan minta kematianmu. Ibu menangis memelukku. Ibu, jangan menangis. Aku tidak kuat lagi hidup seperti ini. Jika aku hidup dan masih di bawah kendali mereka, lebih baik aku mati. Aku juga tidak ingin melahirkan anak laki-laki bajingan itu, kataku tanpa mengeluarkan air mata. Aku betul-betul ingin mati. Bu Jami dan Tuan Guntur diam mendengar percakapanku dengan ibu. Entah apa yang mereka pikirkan. Aku udah tidak peduli atau takut. Aku akan menghukum mereka dengan tidak maunya aku melahirkan keturunan satu-satunya dari putra sulung mereka. Mereka juga harus merasakan kepedihan seperti yang aku alami selama ini. Bu Jami, ini dukun beranaknya. Tiba-tiba anak buah yang diperintahkan memanggil dukun beranak itu datang dengan seorang perempuan parubaya. Mbah, tolong periksa gadis ini. Apakah betul dia sedang mengandung atau tidak? Ucap Bu Jami menunjukku. Baik Bu Jami, tapi aku butuh kamar untuk memeriksa putranya, perutnya. Jawab dukun beranak yang dipanggil mbah itu. Kalian semuanya ayo keluar, perintah Tuan Guntur kepada semua anak buahnya yang berada di dalam gudang. Semua anak buah Tuan Guntur pun beserta Tuan Guntur keluar dari gudang. Mereka menunggu di luar saat mbah dukun itu memeriksaku. Bu Jami berdiri melihatku diperiksa mbah dukun itu dan tetap menatapku tajam dan pasti berusaha menenangkan emosinya. Ayo berbaring, kata mbah dukun itu kepadaku. Aku berbaring di kasur tipis yang terletak di sudut gudang. Biasanya kasur ini digunakan untuk istirahat anak buah Tuan Guntur menjaga gudang ini. Gudang yang penuh dengan karung-karung dan tak apa isinya yang berjejer di semua dinding. Ya aku tahu mereka punya kebun karet dan teh. Hampir 90% perkebunan di desa ini milik keluarga mereka. Yang masih membuat aku penasaran, kenapa mereka menculik gadis-gadis itu dan menyekapnya di kamar ruang bawah tanah ini. Aku berharap Keke dan kakaknya bisa menghancurkan bisnis mereka yang memakan nyawa banyak gadis perawan. Aku yakin Keke pasti punya tujuan masuk ke desa ini, karena tanpa sebab dia masuk ke rumah bawah tanah itu dan menolongku serta gadis lainnya. Mbak dukun itu memeriksa perutku dengan menekan di bagian-bagian perut yang membuat aku merasakan sedikit nyeri. Dia juga memeriksa denyut nadiku. Dia sedang hamil muda Bu Jami, ucap Mbak dukun kepada Bu Jami. Jadi dia tidak berbohong, kata Bu Jami menatap perutku dan aku masih terbaring. Beri dia ramuan penguat kandungan, Mbah,
Sambung Bojomi. Ramuan yang dibutuhkan ada di rumah aku, Bu, jawab Mbak Dukun itu. Nanti anak buahku akan menjemputnya ke rumahmu, Mbak. Tolong jangan beritahu yang lain tentang semua ini bayaranmu. Bojomi menyodorkan beberapa uang lembaran 50.000 kepada Mbak Dukun itu. Baik, Bu, terima kasih, jawab Mbak Dukun itu dan melangkah ingin keluar gudang. Tunggu, Mbak. Bojomi menghentikan langkah Mbak Dukun itu sebelum dia keluar dari pintu. Kalau sampai berita ini tersebar ke seluruh desa, aku tidak akan segan-segan melakukan sesuatu kepada anak-anakku. Kamu juga harus ingat, kelima anakmu bekerja di kebun tehku. Bojomi berusaha mengingatkan Mbak Dukun itu dengan kata-kata ancamannya. Baik, Bojomi, aku sangat mengerti. Lagian tanpa uang, kami tidak bisa makan, jawab Mbak Dukun patuh. Setelah Mbak Dukun itu pergi, Tuan Guntur masuk ke gudang dan berdiri di samping istrinya. Bagaimana istriku? Tanya Tuan Guntur kepada Bojomi. Dia tidak berbohong mengandung cucu kita, suamiku, jawab Bojomi. Apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Kurung mereka berdua di kamar atas rumah kita agar tidak ada yang curiga dan aku bisa mengontrolnya setiap saat, kata Bojomi dengan nada datar. Aku bangkit dan duduk. Ibu memelukku seperti enggan melepaskanku karena takut aku akan disakiti Bojomi dan Tuan Guntur. Mintan, kalian tetap dalam kendaliku. Aku akan menunggu cucuku lahir dari rahim putrimu. Tugasmu mengontrol dan merawat kandungan putrimu. Ibu diam mendengar kata-kata Bojomi. Sangat terlihat kelegaan di wajah ibu, karena aku tidak disakiti untuk sementara waktu hingga anak jagaku lahirkan ke dunia. Ini kesempatanku. Jika aku punya celah melawan dan membalaskan perlakuan mereka, aku akan melakukannya saat itu juga, meskipun kondisiku sedang hamil. Saat itu juga aku dan ibu dikurung di kamar lantai 2 rumah Ibu Jumi. Kamar ini terlihat megah dan aku seperti burung dalam sangkar emas. Meskipun Bu Jumi tidak suka denganku karena mengira putranya mati di tanganku dan Ayu, masih ada setitik harapan baginya mempunyai keturunan. Putra mereka yang mati terbunuh. Aku akan menggunakan kehamilanku jika sewaktu-waktu aku memerlukan senjata untuk melindungi sesuatu. Bob Guntur, apa yang kamu pikirkan, suamiku? Tanya istriku. Aku masih tidak yakin Jaka dan Barmati saling membunuh atau mati di tangan kedua gadis itu, jawabku sambil menghisap rokok di salah jari. Aku juga berpikir begitu. Baru adalah orang kepercayaan kita selama ini. Jaka juga punya ilmu bela diri. Mustahil dia mati di tangan dua gadis lemah itu. Saat sebelum mayat Jaka dan yang lainnya ditemukan di ruang bawah tanah itu, aku sempat mendengar teriakan anak buah kita seperti melawan seseorang. Saat aku lihat anak buah kita mati dengan leher disayat pisau, mustahil dua gadis itu pelakunya. Pelakunya pasti punya ilmu bela diri. Apa ada yang kamu curigai, suamiku? Aku terdiam sesaat mendengar pertanyaan istriku. Sampai saat ini belum ada seseorang yang aku curigai. Selama ini kami menjalankan bisnis ini tidak pernah tersebar dan selalu aman. Tapi semenjak kedatangan Keke dan Angga anak kota itu, satu-satu anak buah aku mati terbunuh. Dan yang lebih menyakitkan, putra sulungku juga mati terbunuh. Apakah mungkin mereka pelakunya? Mustahil, karena Keke terlihat seperti gadis lemah dan manja. Angga juga seperti pemuda baik-baik dan tidak terlihat gelagat yang mencurigakan selama ini. Kalau bukan mereka, siapa pelakunya? Aku yakin pelakunya pasti orang yang tahu dengan seluk-beluk rumah dan keluarga aku. Apakah ada musuh dalam selimut dari salah satu semua anak buah aku? Aku akan menyelidiki semua ini. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum membacakan kasus kematian putra sulungku. Jaka, ayah akan membalas kematian Nona.